Salam Bapak Ibu Asesor, perkenalkan nama saya Dwi Yulianto Nugroho, SPD MED. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Banten. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu English for Nursing Advanced. Saya akan memulai dengan menjelaskan secara general mata kuliah English for Nursing Advanced. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, ditawarkan di semester ganjil untuk mahasiswa tahun kedua yang telah lulus mata kuliah General English. Kemudian, mata kuliah ini mencakup materi bahasa Inggris yang dikemas dalam topik-topik seputar keperawatan dan ditujukan kepada mahasiswa dengan kemampuan pra-menengah yang sudah dapat menangkap inti keseluruhan dari sebuah percakapan, serta menyampaikan ungkapan yang lebih kompleks. Adapun tujuan umum dari mata kuliah English for Nursing Advanced adalah, di akhir mata kuliah, para siswa akan dapat mulai berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional pra-menengah dalam konteks keperawatan dan juga pasien. Mereka akan dapat menggunakan ungkapan bahasa Inggris yang tepat dalam melakukan berbagai layanan asuhan keperawatan dan menanggapi pasien secara holistik dan tepat berdasarkan wawasan dunia Kristen yang alkitabiah. Adapun tujuan khusus mata kuliah English for Nursing ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan bahasa yang digunakan dalam model dialog dengan pasien dan sesama profesi kesehatan secara menyeluruh dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, mendiskusikan model dialog dengan pikiran terbuka tentang meminta dan memberikan informasi dengan pasien dan sesama profesi kesehatan. Yang ketiga, mempraktikkan model dialog tentang meminta dan memberi informasi dengan pasien dan sesama profesi kesehatan secara bertanggung jawab. Sedangkan yang keempat adalah merancang model dialog tentang meminta dan memberi informasi dengan pasien dan sesama profesi kesehatan secara bertanggung jawab. Yang kelima, menghasilkan dialog sendiri secara holistik tentang meminta dan memberi informasi dengan pasien dan sesama profesi kesehatan. Dan yang terakhir adalah menunjukkan integritas dan kejujuran pada dialog mahasiswa tentang meminta dan memberikan informasi dengan pasien dan sesama profesi kesehatan. Kemudian pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mata kuliah ini biasanya dilaksanakan. Oke, mata kuliah ini dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Saat sebelum pandemi, mahasiswa biasanya berkumpul dalam kelas bersama dengan dosen untuk melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan pendekatan flipped learning. Selama pandemi, kelas dilaksanakan full daring atau full online dengan pendekatan yang sama, yaitu flipped learning. Ada beberapa media yang kami gunakan, diantaranya adalah Learning Management System dengan alamat learn.uph.edu, kemudian kami menggunakan WhatsApp Group, Facebook Group, dan juga Quizzes, Kahoot, serta Zoom. Seperti yang sudah tadi saya sempat singgung, bahwa pendekatan yang biasanya kami gunakan dalam kelas English for Nursing Advanced adalah pendekatan flipped learning yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pre-study, study, dan juga post-study. Kemudian beberapa aktivitas yang kami biasanya lakukan adalah berupa ceramah, penugasan, diskusi, maupun bermain peran. Berbagai macam aktivitas yang biasanya kami lakukan di dalam kelas, diantaranya berkomunikasi menggunakan WhatsApp Group, kemudian karena ini adalah pendekatannya flipped learning, maka mahasiswa diminta untuk melihat video ataupun membaca artikel yang sudah dipersiapkan oleh dosen terlebih dahulu sebelum tatap muka. Sehingga pada saat kelas tatap muka, mahasiswa dan dosen lebih banyak untuk berdiskusi, bertanya jawab, serta lebih banyak praktik berbicara. Kemudian kegiatan lainnya yang kami biasanya lakukan adalah melaksanakan tugas mingguan, kemudian berpartisipasi dalam forum diskusi, memainkan peran atau role playing, membuat video, mengerjakan kuis daring, maupun menulis rangkuman dari apa yang sudah mahasiswa pelajari. Adapun topik-topik mata kuliah yang kami adakan di kelas English for Nursing Advanced adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, kami biasanya membahas mengenai mata kuliah ini.
Pada pertemuan pertama, biasanya kami membuat kesepakatan sehingga dosen dan juga mahasiswa merasa nyaman dan juga pembelajarannya menjadi bermakna selama 1 semester. Di tengah semester, mahasiswa menjalankan ujian tengah semester atau mid-test, dan di akhir semester atau pertemuan ke-16, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester atau final test. Oke, adapun topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah meeting the hospital staff, I am your nurse, describing a process, describing a system, bedside handover, kemudian drug administration, pre-operative checks, post-operative checks, handling complaints, breaking bad news, dan juga discharge planning. Di sini mahasiswa dilatih untuk pertama kali berkenalan dengan sesama rekan sejawat di rumah sakit, kemudian mahasiswa belajar untuk berkenalan dengan pasien maupun keluarga pasien di pertemuan yang ketiga, yaitu di topik I am your nurse, dan mahasiswa berproses selama 1 semester. Akhirnya mahasiswa dilatih untuk topik discharge planning, di mana mahasiswa diminta untuk berlatih atau mempersiapkan dirinya dalam mempersiapkan pasien ataupun keluarga pasien saat mereka sembuh atau berujung sembuh. Dan sebelum mid-test dan juga final test akan dilaksanakan review quiz nomor 1 dan juga quiz nomor 2. Kemudian, pada bagian berikutnya akan kami bahas mengenai bagaimana mahasiswa dan juga dosen juga materi berinteraksi. Ada 3 macam interaksi dalam kelas English for Nursing Advanced. Interaksi yang pertama adalah interaksi antara mahasiswa dengan dosen, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, dan interaksi yang ketiga adalah interaksi mahasiswa dengan materi pembelajaran. Interaksi mahasiswa dengan dosen berlangsung ketika kuliah tatap muka, ketika dosen dan juga mahasiswa berdiskusi, bertanya jawab. Diskusi ini biasa dilakukan di kelas maupun di grup WhatsApp atau Facebook. Kemudian interaksi mahasiswa dan juga dosen berlangsung ketika mahasiswa praktik berbicara, ketika dosen memberikan umpan balik atas penampilan mahasiswa. Kemudian interaksi yang kedua adalah interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa, berlangsung ketika mahasiswa praktik berbicara dan juga melaksanakan tugas kelompok dalam grup. Dan akhirnya interaksi yang ketiga adalah interaksi mahasiswa dengan materi pembelajaran ketika mahasiswa melihat video ataupun membaca artikel yang sudah dipersiapkan oleh dosen, dan ketika mahasiswa menganalisa model dialog yang sudah dipersiapkan oleh dosen. Kemudian pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan berbasis flipped classroom atau flipped learning, di mana mahasiswa diminta untuk mempersiapkan dirinya sebelum hadir di kuliah tatap muka. Media yang kami gunakan untuk mendukung pendekatan pembelajaran flipped learning ini adalah berupa learning management system dengan alamat learn.uph.edu. Di sini mahasiswa menyajikan instruksi atau hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Seperti inilah tampilan instruksi yang biasanya dosen berikan kepada mahasiswa. Terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pre-study session, di mana mahasiswa diminta untuk melihat video atau membaca artikel yang dipersiapkan oleh dosen. Kalau mahasiswa belum mengerti mengenai penjelasan yang ada dalam video, maka mahasiswa boleh bertanya pada dosen melalui grup WhatsApp atau pada pertemuan tatap muka. Untuk menguji pemahaman mahasiswa, biasanya saya juga meminta mahasiswa untuk mengerjakan kuis berdasarkan video atau bacaan yang sudah mereka baca. Dalam pertemuan ini, saya minta mahasiswa mengerjakan kuis dalam quizizz.com. Sesi yang kedua adalah sesi study atau study session, di mana mahasiswa dan juga dosen bertemu melalui platform Zoom, berdiskusi bersama seperti yang terlihat pada gambar atas bagian kiri. Mahasiswa dan juga dosen berdiskusi mengenai materi atau input atau video yang sudah mahasiswa lihat sebelum mengikuti kelas tatap muka. Kemudian pembelajaran diikuti dengan praktik pada gambar yang paling bawah ketika mahasiswa praktik berbicara dengan dosen, dan gambar paling samping adalah ketika mahasiswa praktik berbicara dengan rekan dalam grup kecil. Akhirnya pada kegiatan pendekatan pembelajaran flipped learning, bagian yang ketiga adalah post-study session. Ini dilaksanakan setelah kelas berakhir atau di luar kelas, di mana mahasiswa diminta untuk bekerja dalam tim atau kelompok untuk bermain peran dan merekam
apa yang sudah mereka kerjakan dalam grup. Setelah rekaman sudah selesai, maka rekaman harus diunggah ke dalam platform Facebook. Kami membuat Facebook group di mana mahasiswa di situ bisa mengunggah video yang sudah mereka kerjakan dan juga memberikan komentar mengenai apa yang sudah rekan satu kelasnya lakukan dalam grup itu. Kemudian bagian yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah bagaimana mahasiswa dinilai dalam mata kuliah English for Nursing. Ada dua macam penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian formatif, digunakan untuk menguji atau menilai pemahaman mahasiswa pada saat dosen menjelaskan materi. Biasanya saya meminta mahasiswa untuk mengerjakan kuis daring yang tersedia di Learning Management System, atau penilaian formatif bisa juga saya lakukan saat saya bertanya jawab dengan mahasiswa di kelas, atau melalui platform gamifikasi berupa Kahoot dan juga quizzes yang saya amati bisa membuat mahasiswa lebih termotivasi dalam mengikuti perkuliahan English for Nursing Advanced ini. Jadi penilaian formatif ini saya gunakan untuk menilai pemahaman mahasiswa pada materi tertentu. Kemudian jenis penilaian yang berikutnya adalah penilaian sumatif untuk menilai pemahaman mahasiswa pada rentang waktu tertentu, misalnya pada setengah semester ataupun satu semester. Biasanya bentuknya berupa kuis yang mencakup beberapa topik yang dilaksanakan di Learning Management System di learn.uph.edu. Saya juga meminta mahasiswa untuk melakukan role play pada saat ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Dan inilah bobot setiap evaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Ada 4 penilaian atau 4 kategori. Yang pertama, kegiatan akademik terstruktur. Ini bobotnya adalah 10% berupa 10 tugas mingguan. Nah, seperti mereka diminta untuk menuliskan refleksi atau membuat video dalam kelompok. Kemudian, kegiatan akademik terstruktur yang kedua dengan bobot 20% berupa kuis yang dilaksanakan sebelum mid test dan juga sebelum final test atau ujian akhir semester. Kemudian ada 2 jenis role play test atau speaking test yang dilaksanakan pada saat pertengahan semester dan juga akhir semester dengan masing-masing bobotnya 30% dan 40%. Baik, Bapak Ibu, pada bagian berikutnya, saya akan menyajikan model pembelajaran ketika kelas sinkronus melalui platform Zoom pada mata kuliah English for Nursing. Alright, everyone, good afternoon and welcome to week number 13. The topic is breaking bad news. And we are going to discuss everything that you have prepared at home before this class. From the videos that I have assigned you to watch, that I have provided in Learn as well. And today's topic is about breaking bad news. And the objective of this meeting is this. So by the end of this meeting, I expect that you will be able to deliver bad news to your patients empathetically. All right, now I would like to ask you, what do you get from the video anyway? You want to share? What do you understand about breaking bad news? Yes, Eko, you raise your hand. Okay, thank you, sir. What have you understood about breaking bad news, Eko? Okay, thank you, sir. So what I got from the video is that we have to deliver bad news empathically, not only sympathetically. Okay, empathetically, not only sympathetically. So I'm glad that you have understood the difference between being sympathetic and also being empathic. Thank you, Eko. Who else anyway? What do you get from the videos that we have shared or we have watched at home before this meeting? Mega, Mega, you're the savior. Finally, you raised your hand. Mega, what do you get from the video? I learned about bad news is anything that has a bad impact on the future, and on this video, I learned to convey bad news to patients with sympathy, sir. Okay, thank you, Mega. That delivering bad news is not easy, that you need to be
empathic, yeah, empathetically deliver the bad news. Thank you, Mega. Eko, you raise your hand again. Do you want to say something else? Oh no, you're now lowering your hands. Thank you, everyone, for answering my questions. All right, here I have a statement that the protocol to deliver that should be bad news, yeah. That the protocol to deliver bad news is called AFNE protocol. Is it false or true? Okay, you can unmute yourself and answer the questions. False, sir. False. False, sir. False. Okay, false. I've also got some answers in the chat box. Okay, false. Why is it false? Because the protocol to deliver break news is Spike's protocol, sir. Spike's protocol. What about AFNE protocol? Thank you, Rebecca. What is it for the AFNE protocol? Yeah. Here, this is false. AFNE protocol is used to acknowledge, validate, normalize, and encourage patient's condition. That's we learn it in week number 3. Yeah. And the second question, I in Spike's protocol stems from invitation. Is this statement true or false? You can unmute yourself. Yeah. True, sir. True, sir. Okay, true. Okay, yes, this is true. All right, because we have I for invitation. What about S in here? We have Spike's protocol and we have S. S stands from? Setting, sir. Yeah, setting. Okay, good. 23. P? Setting. P for? Perception of the patient. Perception of the patient. Very good. I, invitation. K? Knowledge. H? E? Emotion. Emotion. And finally, S? Strategy and summary. Okay, strategies and summary. Very good. Yes, thank you. So I would like to ask you to have a practice to read this model dialogue. I would like to ask for volunteer who would like to be a nurse and also the patients. So Angel, you're going to be a nurse, and Kurniawan, you're going to be a client or the patient here. All right. Let's move it. Okay. Angel and Kurniawan, you may begin. All right, thank you, sir. Okay, I'm going to start. So, good morning. Are you Mary Smith? Yes, I am Mary Smith. Okay, hi, my name is Betty, and I'm the nurse working in the clinic today. Hi, Betty. Okay, shall we go inside? Okay. Please have a seat and let's just move a little closer together here. Okay, thank you. May I know your full name, ma'am? Sure. My name is Mary Samantha Smith. And what is your birth date? Unit 10, 1965. Okay, thanks. The reason I'm asking is to make sure you are the correct patient. Okay, I understand. Very good. So this is the setting of the situation in setting, yeah? Okay, the next one, please. So, Mrs. Smith, can you tell me why you are here today? I had breast biopsy a week ago, so you knew that, right? Yes, I did. I just want to see your expectation for being here today. Did you speak to your family doctor before coming here today? No, I didn't. She is on vacation, so I haven't had the chance to do it. Do you have some information? I do, yes, I do. I just want to see if your doctor has given you any information at all before I talk to you. Let me get the information here. Okay. Yeah. I have this paper with me right here. Do you want someone to be with you before I share the result? I can alone. Is this the pathology report? Yes, this is the pathology report for the biopsy that you had. It seems that there is a lot of information in the report.
Yeah, that's right. We have a lot of visitors here. So do you want me to explain each detail or just go down to the conclusion of diagnosis? Just give me the diagnosis for now, please. Okay, thank you, Kurniawan, and also Angel. You're welcome, sir. Yeah, Angel, would you please give the best reaction for them who have tried to give their best to read the model dialogue anyway. So breaking bad news once again is not easy. We need to put our emotion a lot in here. And I believe that you will learn it in your nursing classes. Before I continue so far, do you have questions? As usual, if you have no questions after I review if you have understood what you have got from the input from the video and also the PowerPoint, and after you read the model dialogue, I would like to ask you to have a practice then. So let us practice in your small group, and I would like to give you a task to practice it. So the case is like this, everyone. This is quite challenging, but let us try. So this is the case for you. A patient comes to an outpatient clinic to get the results of the biopsy test. He or she, the patient, is with his or her family. We have got the results of the test, but the result is the unexpected one. The patient has diagnosed with a cancer, and it has been metastasized to other organs. Please deliver this bad news to the patients using SMART's protocol. So you have got the results of the biopsy test, and you would like to break that news to your patients. Yeah, I would like to put you in those smaller groups. So you're going to work with your partners. We have 53, so I would like to have how many breakout rooms? 26. So 26 breakout rooms. Please accept my invitation. After you finish, make the roles anyway. Please change your roles with your friends. So you will have 2 rounds with your partner. I've opened up the breakout room. Would you please join and have practice with your friends? And one more information, if I come to your breakout room, please ignore me. I'm invisible. Good afternoon. Are you Mrs. Lides Dianti? Yeah, good afternoon. Yes. Okay, so my name is Trishin. I'm the nurse working in the clinic today. Yeah. Hi. Okay, shall we go inside? Of course. Yes. Okay. Please have a seat and let's just move a little closer together here. Okay. Thank you. Okay, so may I know your full name? Sure. So my name is Lides Dianti Juwita Natalia Kaja. Okay, and what's your birth date? December 15, 2002. Okay, thanks. So the reason I'm asking is to make sure you are the correct patient. Okay. So, Mrs. Lides Dianti, can you tell me why you are here today? Uh, I had a headache since a week ago. So you knew that, right? Okay. Yes, I did. I just want to see your expectation for being here today. Did you speak to your family doctor before coming here today?
No, I didn't. She's on vacation, so I haven't had the chance to do it. Do you have some information? Okay, I do. Yes, I do. I just want to see if your doctor has given you any information at all before I talk to you. Let me get the information here. Oh, okay. Lides, can you hear my voice clearly? Yes, yes. Yes, okay. Wait. All right, I think everybody has joined us. Oh, still. We're still waiting for some friends. Oh. Okay. All right, so everybody is here. All right, so I believe that you have a quite challenging practice, yeah, how to deliver bad news to your patients and also family member. All right, before I close this session, I would like to ask you, do you have the last questions? If no, next week we are going to have asynchronous task or asynchronous class. The topic is discharge planning. That is the time for you to prepare your patients before your patients gets home. Jadi sebelum pasien kamu pergi ke rumah karena sudah sembuh, you need to prepare your patients to be independent at home. Yeah. Thank you, everyone. We will see you again in the final test and also quiz. Bye. Bless you. Thank you, sir. You, sir. God bless you. God bless you. Thank you, sir. God bless. See you soon. Thank you, sir. God bless you. Bless you too.